Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yarabbun, kembali lagi di channel Kujin Kamre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan bab terakhir dari buku paket textbox IPS Topik 2024 bagian pertama, yaitu di bab 30 ya. Jadi bab 30 ini atau bab terakhir dari buku bagian pertama ini pembahasannya adalah tentang Hangguke Daejung Munhwa. Jadi Daejung Munhwa itu kan adalah budaya ya. Kalau Daejung Munhwa itu adalah budaya populer. Jadi budaya populernya Korea. Mari kita bahas. Ini ada percakapan antara laki-laki dan perempuan ya Yarbun. Yang laki-laki ini berkata, Gyeonggijange sarami manjo. Ya, Gyeonggijang. Gyeonggijang itu artinya adalah lapangan pertandingan. Jadi lapangan pertandingan atau kita sebut saja dengan kata stadion gitu ya. Gyeonggijange sarami manjo. Jadi kata E seperti dia. Di stadion atau di lapangan pertandingan itu banyak sekali orang kan ya, seperti itu ya. Terus 네, 한국에서는 축구가 인기가 많은 것 같아요. Jadi ya kita penggal dari sini ya. Ya, di Korea itu cuku itu sepak bola ya Yarun. Di Korea sepak bola kot katayo itu artinya adalah sepertinya. Di Korea tuh sepak bola sepertinya itu banyak populer, maksudnya itu banyak disukai gitu loh ya. Terus kita belajar tata bahasa munbobnya itu di bab 30 ini adalah tentang bentuk nen atau en kot kata. Jadi kot kata itu artinya adalah simpel aja ya belajarnya. Ini artinya adalah sepertinya itu aja ya. Kita artikan sepertinya. Misalnya sepertinya kok hari ini akan hujan, yaitu bisa pakai dengan kata kot kata. Nanti kita bahas di belakang ya. Terus ini pola kalimat selanjutnya itu adalah kiswipta ya. Misalnya ini kiswipta. Kalau ada kata kerja ditambah kata kiswipta itu artinya adalah mudah untuk. Misalnya kata Mokki, mokta itu artinya adalah makan ya Yarbun ya. Mokta itu makan ya. Kalau ada mokta itu artinya adalah makan. Tapi kalau ada kata mokki swipta berarti mudah untuk dimakan, seperti itu. Terus mokki aryapta berarti sulit untuk dimakan ya. Misalnya seperti itu. Ada kata sayung hata ya. Sayung hata itu artinya adalah menggunakan ya Yarbun. Sayung hata itu artinya adalah menggunakan. Tapi kalau sayung haki swipta ya, sayong haki swiwoyo. Swipta gini aja ya, swipta ya. Sayong haki swipta itu artinya adalah mudah untuk digunakan, seperti itu. Kalau sayong haki aryapta susah atau sulit untuk digunakan dan lain-lain, nanti kita bahas di belakang ya. Terus kosakatanya itu adalah tentang kyongki kwalyon, kokwanki kwalam kwalyon ohi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan kata kualam itu artinya adalah menonton ya, menonton atau melihat pertandingan. Jadi kosakata yang berkaitan dengan menonton atau menyaksikan ya pertandingan. Terus halyu kualam ohui. Jadi halyu kualian ohui. Jadi kosakata yang berkaitan dengan demam Korea atau demam budaya Korea. Apa sih itu halyu? Jadi halyu itu apa? Halyu itu adalah ini ya, tersebarnya budaya pop Korea ke seluruh dunia, sehingga budaya pop Korea itu dikenal oleh masyarakat dunia. Itulah yang dinamakan dengan halyu atau demam Korea atau demam gelombang Korea. Paham ya? Jadi kalian nggak usah tanya Hallyu itu apa sih Hallyu? Hallyu itu adalah tersebarnya budaya pop Korea ke seluruh dunia. Contohnya kayak drama Korea, musik-musik pop, K-pop dan lain-lain. Sehingga budaya Korea itu dikenal oleh seluruh dunia. Itulah yang dinamakan dengan Hallyu. Terus Munhwa Jongbo itu adalah informasi dan budayanya di bab 30 ini adalah tentang Hallyu Munhwa. Itu adalah budaya Hallyu. Ya, budaya Hallyu. Hallyu itu ini ya. Lalu haksok mukbyo, target pembelajarannya atau tujuan pembelajarannya adalah pro spoje te mutko data palsuita. Kita dituntut untuk bisa bertanya dan bisa menjawab tentang olahraga yang pro ya, olahraga yang profesional. Terus hal te malal suita, kita dituntut untuk bisa berkata tentang atau bisa berbicara ya, membicarakan tentang Hallyu. Jadi Hallyu tahu ya, Hallyu itu adalah ini tadi yang saya jelaskan tadi. Sekarang kita lanjutkan yang ohwi ya Yarbun, kosakata satu ini. Jadi kyongki kwalam kwalian ohwi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan menyaksikan atau menonton pertandingan ya. Ini ada Gyeonggijang. Gyeonggijang itu adalah lapangan pertandingan atau bisa
juga kita sebut stadion ya. Terus ada kolam hata itu menyaksikan atau menonton. Kata kwanjung itu adalah penontonnya. Terus ada kwanjung sok itu adalah kursi, sok itu kursi ya, kursi penontonnya. Terus ada kata pro tim ya, pro tim itu adalah tim profesional. Kata pro itu pro ya. Ini pro. Terus Engwon Tan itu ada supporter. Terus ada Engwon Ka itu adalah yel-yel. Kalau kalian tidak tahu, yel-yel itu adalah nyanyian untuk mendukung itu ya. Nyanyian dukungan. Jadi Engwon Ka itu nyanyian dukungan. Terus ada Engwon Hata itu mendukung. Terus ada kata uniform itu uniform ya, seragam. Terus ada fan club ya, itu adalah penggemar. Ini fans ya. Jadi fans club ya, fans club atau penggemar atau klub penggemar itu. Terus ada Ipjangkwon itu adalah tiket masuknya. Terus ada kata Yimihata itu memesan ya, memesan tiket. Terus ada Inki popularitas. Sekarang kita lanjutkan almajen gosel kula. Jadi pilihlah hal. Jadi kod ini di dalam kalimat ini itu merupakan kata ganti dari kosakata ya. Jadi pilihlah kosakata yang benar atau pilihlah hal yang benar. Bukiwa kaji munjangan wansong aseo. Jadi sempurnakanlah munjang itu kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya, ini kosakatanya kita artikan terlebih dahulu. Kata kwanjung, kwanjung itu artinya adalah penonton. Engwontan itu adalah supporter atau pendukung ya. Kata uniform itu adalah uniform atau seragam. Kata Engwonka itu adalah nyanyian dukungan ya, nyanyian dukungan. Terus ada Ipjangkwon itu adalah tiket masuk ya. Coba contohnya ya, mari kita bahas. Saram dari Engwonka를 부르네요. Jadi saram dari, jadi orang-orang itu menyanyikan Engwonka itu adalah nyanyian dukungan ya, nyanyian untuk mendukung mungkin timnya itu ya, nyanyian dukungan. Terus nomor 1 itu 경기장에 jam-jam i ataukah 많네요. Jadi 경기장 itu di stadion atau di lapangan pertandingan itu titik-titiknya itu banyak ya. Berarti apa ini? Ini berarti kalau ada gambar seperti ini berarti penonton ya Bun ya. Berarti kwanjung. Jadi nomor 1 ya, kwanjung. Jadi kwanjung itu artinya adalah penonton. Kwanjung ya. Kwanjungi i atau ka? 경기장에 kwanjungi atau kwanjungka. Jadi kwanjungi ya, karena ini adalah konsonan maka memakai kata kwanjungi mana ya, bukan kwanjungka, bukan ya. Terus nomor 2, 사람들이 jam-jam 입고 있어요. Jadi orang-orang sedang mengenakan apa ini? Kalau ada gambar seperti uniform ya, uniform ya. Jadi uniform, uniform itu adalah seragam ya ya. Uniform huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya itu adalah huruf konsonan. Jadi kalau konsonan maka memakai uniformel atau uniformel. Jadi saran dari uniformel ya, uniformel 입고 있어요. Sedang mengenakan atau sedang memakai seragam. Jadi orang-orang sedang memakai seragam. Terus nomor 3 ya 여러분, kalau ada gambar nomor 3 ini jam-jam i atau ka 좋아하는 프로팀을 응원해요. Jadi titik-titik-titik itu sedang mendukung tim profesionalnya yang mereka sukai. Jadi sedang mendukung tim profesional yang disukai gitu ya. Kalau ada gambar seperti ini berarti 응원단. Jadi 응원단 ini adalah yang nomor 3, 응원단 yang ini ya. Ini nomor 3, ini tadi yang uniform itu nomor 2, uniform ya, ini ya 여러분. Terus yang nomor 3 ini adalah engwontan. Ini nomor 3. Ya, engwontan itu adalah supporter. Jadi engwontan. Ya, engwontan itu huruf terakhirannya apa? Engwontan huruf terakhirannya adalah huruf N. N itu konsonan atau vokal. N itu adalah konsonan. Maka engwontani ya. engwontani bukan engwontanka. Jadi engwontani 좋아하는 프로팀을 응원해요. Jadi supporter sedang mendukung tim profesional yang mereka sukai. Jadi bukan engwontanka tapi engwontani ya. engwontani. Oke, nomor 4. 앱 itu aplikasi ya Bun ya. 앱으로 jam을 예매했어요. Saya itu telah memesan titik-titik-titik dengan menggunakan aplikasi. Berarti kalau ada gambar seperti ini itu adalah sedang memesan apa? Ipjangkwon ya. Ipjangkwon berarti ini adalah yang nomor ini keliru ya tadi ya. Maaf keliru ini tadi ya.
Ini Angwonten, ini nomor 4 ya, sorry. Ya, ini Ip Jangkwon. Ya, Ip Jangkwon itu adalah tiket masuk ya. Oh, clear. Ip Jangkwon. Ya, baru 입장권을 ya, 입장권을 karena huruf terakhirnya konsonan, maka 입장권을 예매했어요. Saya telah memesan tiket masuk melalui aplikasi, bukan 입장권을 ya, salah. Sekarang kita lanjutkan yang munbob ya Yorobun, yang tata bahasa 1 ini. Jadi tata bahasa yang akan kita pelajari di bab 30 ini adalah bentuknya nen atau en kot kata seperti ini ya. Jadi simpel aja ya, kalau ada kata kerja atau kata sifat ya, belakangnya itu ada kata en atau nen kot kata, itu artinya adalah sepertinya, seperti itu aja artinya. Jadi ini kan kalau kita artikan lebih panjang, dilekatkan pada kata kerja ada atau kata sifat ya, untuk membuat dugaan tentang tindakan atau keadaan saat ini, atau untuk mengekspresikan pendapat dengan sopan ya. Kalau kalian belajar kayak gini kan pusing kan, jadi kita ambil langsung kesimpulannya aja ya Rud ya. Jadi intinya kalau ada kata kerja atau kata sifat, belakangnya itu ada kata kot kata, bisa menjadi kot kata yo, bisa menjadi kot kat semnita, itu artinya adalah sepertinya. Gitu aja belajarnya, simpel ya, sepertinya. Terus cara merangkainya ya Yerbun, cara merangkainya itu seperti ini. Untuk kata kerja akhirannya itu vokal maupun akhirannya konsonan itu ditambahi nen kot kata, itu artinya adalah sepertinya. Contohnya kata deta, deta itu artinya adalah mendengarkan ya. Kalau denen ya, ini kan kalau ditulis kan detnen kot kata ya, detnen kot kata, tapi bacanya bukan detnen ya, tapi denen ya, denen. Jadi d-nya berubah menjadi n ya, nanti kita ada di belakang nanti ya. Jadi dibaca denen ya, denen kot kata, sepertinya itu mendengarkan atau sepertinya itu mendengar gitu ya. Terus untuk kata sifat ya, kata sifat yang akhirannya itu adalah konsonan, itu ditambah kata en kot kata ya, en kot kata untuk kata sifat yang akhirannya konsonan. Contohnya cakta, cakta ini maksudnya kata sifat yang akhiran sebelum kata da ya. Ini adalah cakta, huruf terakhirnya adalah huruf G ya G itu apa? G itu adalah konsonan ya, maka ditambah kata en kot kata. Jadi cakta menjadi caken kot kata, artinya adalah sepertinya kecil. Terus kata sifat yang akhirannya vokal atau kata sifat yang akhiran konsonan tapi konsonannya itu yang huruf L ya, konsonan akhirannya itu huruf L, itu ditambah kata n kot kata. Kalau ini tadi n kot kata, kalau ini adalah n kot kata. Contohnya yebeda, yebeda itu adalah cantik ya. Kalau yebe ditambah kata en langsung di bawahnya ya pun ya. Yeben kot kata artinya adalah sepertinya cantik ya, seperti itu. Terus molta, molta itu huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya itu adalah konsonan, tapi konsonan huruf L ya. Kalau konsonannya huruf R, maka memakai aturan yang ini. Jadi molta menjadi mon kot kata, jadi L-nya berubah menjadi N ya. Mon kot kata artinya adalah sepertinya jauh ya, sepertinya jauh. Oke, coba Y ya, ini contohnya ya pun saya besarkan. 지금 비가 오는 것 같아요. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kot kata belakangnya bisa menjadi kot katayo atau kot kat semnida. Itu pokoknya yang penting kalian harus tahu kata kot kat ini ya. Entah belakangnya mau jadi kot katayo atau kot kat semnida, itu bodoh amat. Yang penting kalian harus tahu kata kot kat seperti ini, itu artinya adalah sepertinya. Seperti itu ya. Jadi contohnya 여러분 지금 비가 오는 것 같아요. Jadi sekarang sepertinya itu turun hujan. Jadi sekarang sepertinya sedang turun hujan. Bawahnya 저 선수는, jadi 선수 itu adalah atlet ya 여러분. Kalau 저 선수 berarti atlet itu ya, atlet itu 인기가 많은 것 같아요. Jadi sepertinya itu banyak 인기, popularitasnya. Jadi atlet itu sepertinya banyak popularitasnya. Bawahnya 자야씨가 요즘 많이 바쁜 것 같아요. Jadi 자야씨 ini partikel subjeknya ya, 자야씨 saudara Jaya 요즘 akhir-akhir ini 것 같아요 sepertinya itu banyak kesibukan, maksudnya itu sangat sibuk gitu ya, banyak kesibukan atau sangat sibuk.
Sekarang kita lanjutkan yang latihan satu ini ya Rabun. Almajen gosel kula. Jadi pilihlah got. Got itu artinya adalah hal ya. Jadi got ini adalah kata ganti dari kosakata. Jadi pilihlah hal atau pilihlah kosakata yang benar. Bukiwa kaji tewarel wansong aseo. Jadi sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya. Ya ini kosakatanya itu seperti ini ya Rabun. Kata ita itu artinya adalah memakai atau mengenakan baju atau celana ya. Jadi memakai sesuatu yang di tubuh, baju, celana atau rok itu memakai kata ita. Ingkika manta itu adalah banyak popularitasnya. Kata cata itu adalah tidur, kata cakta itu adalah kecil. Mari kita masukkan ke dalam kalimatnya ini ya Rabun. Kita pilih ya kira-kira itu jawabannya yang kosakata yang mana gitu ya. Nomor satu buki contohnya simbali pare calmacayo. Jadi simbali pare calmacayo. Jadi simbal itu sepatunya. Apakah kata macayo itu benar ya, bisa juga diartikan benar, bisa juga diartikan cocok atau tepat ya. Sepatunya apakah tepat atau cocok dengan baik pada kakimu, maksudnya itu apakah sepatunya itu ukurannya pas gitu loh ya. Ya itu enggak ada artinya ya, cuman gitu aja. Cukup cakan kot kata yo. Ya sepertinya kot kata yo. Sepertinya itu sedikit kekecilan atau sedikit kecil sepatunya. Sekarang yang nomor satu, kalau siante 전화해 보았어요. Jadi 보았어요 itu apakah sudah mencoba ya? Apakah atau sudah pernah ya? Apakah sudah mencoba menelepon kepada saudara Carlo ya? Carlo itu ada Carlos itu ya. Apakah sudah mencoba menelepon saudara Carlos? Nih. 그런데 전화를 안 받아요. Jadi ya, 그런데 akan tetapi dia itu tidak menerima teleponku. Seperti itu. 지금 sekarang ini terus jam apa kira-kira? Yaitu cata. Sekarang ini tidur. Jadi sekarang ini cata tidur. Jadi dibuat menjadi kalimat yang sempurna menjadi 지금은 자는 것 같아요. Jadi sekarang ini sepertinya dia itu sedang cata tidur. Sekarang ini sepertinya dia itu sedang tidur. Sekarang yang nomor dua ya 여러분. 야구 경기는 좀 보는데. Jadi 야구 경기 itu adalah pertandingan ya. 경기 itu pertandingan, kalau yaku itu baseball, kalau yaku 경기 berarti pertandingan baseball. Saya itu itu baru pertama kali 보다 melihatnya ya. Nanti akan tetapi 경기장의 관중이 정말 많네요 ya. 경기장 itu adalah di stadion. Jadi 경기장의 di stadion atau di lapangan pertandingan ya. Di lapangan pertandingan atau di stadion. 관중 itu adalah penontonnya ya, penontonnya itu sungguh banyak ya gitu ya. Jadi penontonnya itu sungguh banyak ya. Terus 네 한국에서는 프로야구가, jadi ya di Korea 프로야구 itu adalah baseball yang profesional itu 인기가 많은 것 같아요. 것 같아요 sepertinya itu banyak popularitasnya. Terus nomor 3, 달아지는 청바지를 자주 ya, 자주 입다. 입다 itu adalah memakai ya, memakai yang di badan, memakai celana, memakai rok, memakai baju, itu memakai kata 입다. Jadi 달아지는 청바지를 자주 입는 것 같아요. Jadi saudara Tara itu ya, 것 같아요 sepertinya itu 자주. 자주 itu sering. Sepertinya sering memakai celana jeans. 청바지를 좋아해요. Apakah kamu suka 청바지 atau suka celana jeans gitu ya? 네, 면에서 좋아해요. Ya, sebab nyaman aku itu suka, atau sebab nyaman aku itu menyukainya. Seperti itu ya Yarbun ya. Sekarang kita lanjutkan yang latihan 2 ini. 보기와 같이 대화해 보세요. Jadi cobalah bercakap-cakap sama seperti dengan contohnya. Ya ini contohnya seperti ini ya Bun. Ini ada orang yang sedang perasaannya senang ya ini ya. 동료가 지금 어때요? Jadi 동료 itu adalah rekan kerja atau rekan kantor ya. Rekan kantor atau rekan kerja sekarang bagaimana? Maksudnya itu perasaannya bagaimana? 기분이 좋은 것 같아요. Jadi 것 같아요 sepertinya itu perasaannya itu senang, atau sekarang itu sepertinya itu suasana hatinya itu sedang gembira atau perasaannya lagi senang gitu ya. Terus nomor 1 ya, orang ini
Ya, ini gambarnya orang sedih ya, ini udah saya tulis ya biar cepat. Ya, 동료가 지금 어때요? Jadi rekan kerja sekarang bagaimana perasaannya? Jadi 슬픈 것 같아요. Jadi 슬픈 것 같아요 ini berasal dari kata 슬프다. Jadi 슬프다 itu artinya adalah sedih ya, 여러분 ya. 슬프다 ya, 슬프다 itu artinya sedih. Jadi kalau dirubah ke bentuk sepertinya sedih itu berarti 슬픈 ya, 슬픈 것 같아요. Sepertinya dia itu sedang bersedih. Sekarang nomor 2 ya, 여러분. Ini 동료가 ya, sama ya ini ya. 동료가 지금 어때요? Rekan kerja sekarang sedang bagaimana perasaannya ya. Ini berarti ini sedang sibuk ya. Jadi sibuk itu 바쁘다. Jadi 바쁘다 itu sibuk, 바쁘다. Ya, seperti ini ya. 바쁘다 itu sibuk. Kalau dirubah ke menjadi sepertinya sibuk berarti 바쁜 것 같아요. Jadi 바쁘 ditambah kata en ya, ini ya di bawahnya 바쁜 것 같아요, sepertinya sedang sibuk ya. Terus nomor 3 ini orang ini sedang apa? Jadi 동료가 지금 어때요? Rekan kerja sekarang sedang bagaimana? Jadi dia itu sedang 졸리다. Jadi 피곤하다 ya. 피곤하다 itu artinya adalah lelah atau capek ya. 피곤하다. 피곤하다 berasal dari kata 피곤하다. Ya, 피곤하다 dirubah ke bentuk sepertinya capek. Kalau 피곤하다 itu capek. Kalau 피곤한 것 같아. Jadi ditambah kata 피곤하, danya dibuang ya. 피곤하, danya dibuang. Ditambah kata en 것 같아. Berarti sepertinya dia itu sedang 피곤하다, capek. Oke. Sekarang kita lanjutkan yang 대화일, yang percakapan 1 ini ya, 여러분. Mari kita bahas bersama-sama. Ini ada percakapan antara Wangmin dan Jaya. Jadi Wangmin berkata, 여기가 우리 자리예요. Jadi disinilah ya, 자리 itu tempat duduk kita. Jadi disinilah tempat duduk kita. Jaya 씨는 한국에서 야구 경기장에 처음 왔지요. Jadi saudara Jaya itu 처음 itu pertama kali ya, 여러분. Jadi baru pertama kali datang ya, baru pertama kali datang ke stadion bisbol di Korea kan ya, seperti itu ya. Jadi saudara Jaya itu baru pertama kali datang ke stadion bisbol di Korea kan, seperti itu ya. Lalu Jaya menjawab, 네, 처음 왔어요. Ya, saya itu baru pertama kalinya datang ke sini, maksudnya ke stadion bisbol ini ya. 그런데 경기장에 사람들이 많네요. Ya, akan tetapi 경기장에 di stadion atau di lapangan pertandingan itu orang-orangnya banyak ya. Terus 한국에서는 야구가 인기가 많은 것 같아요. Jadi 한국에서는, jadi di Korea itu 야구 itu bisbol ya. Bisbol itu sepertinya itu banyak popularitasnya. Maksudnya itu banyak sekali digemari gitu ya. Bisbol di Korea itu sepertinya banyak sekali popularitasnya, atau bisbol itu di Korea itu sepertinya banyak sekali disukai atau digemari. Terus Wangmin menjawab, 맞아요, benar sekali. 인기는 팀 경기는 뼈를 예매하는 게 힘들어요. Jadi benar sekali. Terus 게 힘들어요. Jadi itu sulit sekali ya, sulit sekali untuk memesan 뼈 itu tiket ya, tiket pertandingan tim yang mempunyai popularitas ya, seperti itu. Jadi sulit sekali untuk memesan tiket pertandingan tim yang ibaratnya itu yang timnya itu sudah pro itu ya, yang mempunyai popularitas gitu ya. Terus Jaya menjawab, 음식을 먹는 사람도 많네요. Jadi orang-orang yang makan makanan pun itu juga banyak ya. Jadi wah, orang-orang yang makan makanan pun banyak ya. Terus seperti itu. 네, 경기를 볼 때, ya, saat melihat ya, saat 보다 itu melihat ya, saat melihat pertandingan, 음식을 먹으면, jika kita makan makanan itu 더 맛있어요, itu akan lebih jauh lebih enak gitu ya. 우리도 치킨 먹을까요? Ya, kita juga bagaimana kalau makan ayam ya, seperti itu ya. Kita pun ya, bagaimana kalau kita makan ayam? 좋아요, baguslah kalau gitu ya. Oke lah itu ya. 제가 사올게요. Jadi jika sayalah yang akan datang untuk membelinya. Jadi sayalah yang akan membelikannya gitu ya maksudnya. Oke, coba mari kita dengarkan listeningnya ya, 여러분. Ada di track 173.
Ya, selamat mendengarkan. 여기가 우리 자리예요. 자야 씨는 한국에서 야구 경기장에 처음 왔지요? 네, 처음 왔어요. 그런데 경기장에 사람들이 많네요. 한국에서는 야구가 인기가 많은 것 같아요. 맞아요. 인기 있는 팀 경기는 표를 예매하는 게 힘들어요. 음식을 먹는 사람들도 많네요. 네, 경기를 볼 때 음식을 먹으면 더 맛있어요. 우리도 치킨 먹을까요? 좋아요. 제가 사올게요. 대답해보아요. mari coba kita menjawabnya. 한국에서 인기 있는 스포츠는 뭐예요? jadi 는 yaitu 스포츠 itu olahraga ya, sport gitu ya. Olahraga yang mempunyai atau yang ada popularitasnya di Korea itu olahraga apa? Ya, jawabannya jelas ya, tadi ini berbicara tentang yagu. Yagu itu adalah baseball. 야구가 인기가 많은 것 같아요. jadi ini jawabannya ya. Oke, jawabannya adalah yagu atau yagu yeyo, itu jawab saya, baseball gitu. Terus nomor 2, 두 사람은 dua orang 경기를 보면서 sambil, kata 면서 itu sambil ya 여러분 ya. Dua orang sambil melihat pertandingan 무엇을 먹으려고 해요. jadi 려고 해요, berniat untuk makan apa, seperti itu ya. Jadi jawaban jelas ya, ini kan tadi 우리도 치킨 먹을까요, bagaimana kalau kita makan ayam gitu. Terus ini mensetujui, oke lah ya, berarti jawabannya jelas ya. Jadi berniat untuk makan ayam, jadi 치킨을 ya, kita tulis 치킨을 먹으려고 해요. jadi 먹으려고 해요, seperti ini ya. Jadi berniat untuk makan ayam. Sekarang kita lanjutkan 주시된 표현을 활용하여. jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan 대화해 보세요. jadi cobalah bercakap-cakap ya 여러분. Mari kita bahas. Ini ada kata 축구. 축구 itu adalah sepak bola ya. 축구 itu sepak bola. Kalau 축구가 인기가 많다, jadi sepak bola itu banyak popularitasnya atau banyak digemari gitu loh ya. Mari kita masukkan ke dalam kalimatnya. 축구 경기 입장권을 못 샀어요. jadi saya itu, kata 못 itu tidak bisa ya. Saya tidak bisa membeli tiket masuk ya pertandingan sepak bola. 축구가 인기가 많은 것 같아요. jadi 것 같아요 sepertinya itu sepak bola ya. sepak bola itu sepertinya banyak sekali popularitasnya. 맞아요, benar sekali. 다음에는 ya, berikutnya nanti 일찍 예매할 거예요. jadi akan ya, kemungkinan akan memesan lebih awal. maksudnya itu saya akan memesan lebih awal, seperti itu ya. Kita masukkan kosakata yang di bawahnya, kita masukkan ke kalimatnya nanti. Oke, kosakata yang di bawahnya ada nunggu. Nunggu itu basket ya. Terus ada 사람들이 농구를 좋아하다. jadi orang-orang itu suka basket. Kita masukkan ke dalam kalimatnya. Terus ini nunggu, ini 축구 diganti nunggu ya. nunggu itu basket. 농구 경기 입장권을 못 샀어요. jadi saya tidak bisa membeli tiket masuk ya. Saya tidak bisa membeli tiket masuk pertandingan nunggu. nunggu itu bola basket. Terus 사람들이 농구를 좋아하는 것 같아요. 좋아하는 것 같아요. 좋아하는. jadi sepertinya orang-orang ini ya itu menyukai basket. 맞아요. 다음에는 일찍 예매할 거예요. jadi benar sekali, berikutnya nanti saya akan memesannya lebih awal. Oke. Sekarang barem yang pengucapan ya 여러분. Bentar, saya besarkan dulu. Ya. Ini seperti ini. Kalau ada kata belakangnya itu adalah konsonan huruf D, konsonan huruf TH, konsonan huruf S, konsonan huruf S double ya, terus konsonan huruf J, terus konsonan huruf C, CH ini ya. Ini bertemu dengan konsonan huruf N atau M ya, nanti dibaca menjadi N ya, seperti ini. Ini ya.
data. Ini huruf terakhirnya adalah huruf D. Ya, huruf D berarti termasuk yang ini ya pun. Bertemu dengan nen itu berarti huruf N. Ya, nanti bacanya bukan datnen tapi dibaca danen. Jadi D-nya ini berubah menjadi N. Jadi bukan datnen ya. Bukan datnen tapi menjadi tanen ya, tanen seperti itu. Contoh lain misalnya Batman ya, Batman. Bat ini huruf terakhirnya adalah TH. Bertemu dengan huruf M ya, bertemu dengan huruf M, bertemu dengan huruf M ini ya, ini maka ini dibaca bukan Batman ya, tapi dibaca Banman ya, dibaca Banman dan lain-lain ya. Jadi seolah-olah itu huruf TH-nya ini berubah menjadi N seperti ini, Banman dan lain-lain ya. Ini kata utnen dibaca unnen karena huruf terakhirnya S ya, bertemu dengan huruf N. Ini huruf S ya, bertemu dengan huruf N ini ya, maaf ini ya. Maka dibaca bukan utnen tapi unnen, jadi S nya berubah menjadi N seperti itu. Paham ya Pun ya. Jadi kesimpulannya kalau ada kata akhirannya itu konsonan ya, konsonannya itu huruf T, huruf TH, huruf S double, huruf C, huruf CH ini bertemu dengan N atau M di depannya, maka huruf ini nanti semua ini ya, keenam ini nanti berubah menjadi huruf N ya, menjadi huruf N seperti itu. Innen ya, itnen ini kan S double ya, itnen dibaca innen, matnen dibaca manen. Terus ada kutmang ya, kutmangul ya dibaca kunmangul seperti itu dan lain-lain. Sekarang kita lanjutkan yang ohui, yang kosakata dua ini ya Pun. Hallyu kalian ohui. Jadi kosakata yang berkaitan dengan Hallyu. Hallyu itu adalah demam budaya Korea ya, demam gelombang Korea atau demam budaya Korea. Yang pertama ada K-pop ya, K-pop itu adalah K-pop itu, terus ada K-dance itu adalah K-dance dansa, terus K-drama itu drama Korea itu ya. Terus ada K-food itu adalah food, itu berasal dari food ya, makanan ya, K-food, makanan itu. Terus ada K-beauty, beauty itu berasal dari bahasa Inggris ya, ini ya, beauty tulisannya itu, di kecantikan, jadi tentang kecantikan ini. Terus ada K-webtoon itu adalah komik. Terus ada K-yeneng, yeneng itu adalah acara variasi show itu ya, maksudnya itu, atau program hiburan atau seni itu ya. Terus gasu itu penyanyi. Terus ada kata idol itu adalah idol ya, idol K-pop itu. Terhadap BU itu aktor. Ingkirel kelta itu adalah menarik ya, menarik popularitas. Terus Yongyangel juga memberikan pengaruh atau dampak atau efek ya. Kata Yongyang ini bisa diartikan dampak atau efek, bisa juga diartikan pengaruh. Tara Juta itu adalah kata Juta itu menari ya, menari bersama. Terus ini Tara Bureda itu adalah bernyanyi bersama. Terus ada kata Gasa itu adalah lirik ya, kata Danche itu adalah grup. Kita lanjutkan ke Rimal Boko. Jadi lihatlah gambar, kemudian almajen gosel kola. Jadi pilihlah hal yang benar atau pilihlah kosakata yang benar. Tewara langsung ngaseo. Jadi sempurnakanlah tewa percakapannya. Ya, kosakatanya kita artikan terlebih dahulu ya Pun. Kata K-pop itu adalah K-pop, kata K-webtoon itu adalah komik ya Pun. Kata gasu itu penyanyi, kata K-drama itu adalah drama. Oke, coba mari kita masukkan ke ini ya, kolom kosong ini, kira-kira yang cocok tuh yang kosakata yang mana gitu ya. Nomor satu, mari kita bahas 유대폰으로. Jadi 유대폰으로 만화를 봐요. Jadi apakah melihat komik, apakah sedang melihat komik melalui HP ya. 네, jam을 보고 있어요. Ya, aku koit sedang melihat titik. Melihat apa kira-kira itu? Ya, ini adalah K-webtoon ya, K-webtoon. Ya, webtoon seperti ini ya. Ya, toon seperti ini, K-webtoon ya. Ya, K-webtoon itu pakai L atau rel. Jadi, K-webtoonel ya, K-webtoonel buku isoyo ya, sedang melihat K-webtoon karena akhirnya konsonan maka memakai kata L. K-webtoonel bukan K-webtoonel ya. Buku isoyo sedang melihat komik. Oke, nomor 2. 노래를 좋아해요. Apakah suka menyanyi? Ya, apakah suka
nyanyian atau penyanyi gitu ya. Jadi 네 점점점점을 좋아해요. Jadi 네 ya saya suka apa ini? K-pop ya, K-pop. K-pop. K-pop huruf terakhirnya B, berarti K-pop을 ya. 네 K-pop을 좋아해요. Ya suka K-pop. Terus nomor 3, 지금 뭘 봐요. Jadi sekarang 뭘 itu berasal dari kata 뭐를 ya, 뭐 sama 를. Jadi disingkat 뭘. 지금 뭐를 봐요 atau 지금 뭘 봐요. Sekarang melihat apa? Ya ini kalau ada seperti ini berarti drama ya. K-drama. K-drama. Ya, K-drama를 봐요. Jadi rel ya, pakai rel ya. Melihat drama Korea ya, K-drama. Gambarnya mana tadi ya? Oh, mana drama ya? Ya pokoknya drama ya. Oh ini ya, K-drama. Jadi K-drama를 봐요. Melihat drama Korea. Terus 좋아하는 점점점점이 ataukah 있어요? Apakah ada titik-titik yang kamu sukai? Jadi kalau ada gambar seperti ini berarti gasu ya, gasu. Gasu itu adalah penyanyi. 좋아하는 가수 partikelnya O, gasu ya. Gasu partikelnya apa? Huruf terakhirnya adalah O. O itu adalah vokal. Jadi memakai ga ya. Jadi 좋아하는 가수가 있어요. Apakah ada penyanyi yang kamu sukai? 저는 김선재를 좋아해요. Jadi saya itu suka Kim Sonje, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang munbab, yang tata bahasa 2 ini ya Robun. Jadi bentuknya adalah ki swipta dan ki oryopta. Jadi kalau ada kata kerja, kita belajarnya simpel saja ya. Jadi kalau ada kata kerja, belakangnya ada kata ki swipta, itu artinya adalah mudah untuk. Kalau ada kata kerja, belakangnya ada kata ki oryopta, itu artinya adalah sulit untuk. Contohnya seperti ini. Jadi kata kerjanya itu tidak usah dirubah ke dalam bentuk yo ya. Jadi kata kerja dasar ya, kata kerja dasar itu ada kata kerja yang belakangnya huruf da, kata da ya maksudnya itu. Itu langsung aja ditambahi dengan kata ki swipta seperti ini, ki swipta atau ki oryopta ya. Dan itu kalau ki swipta itu mudah untuk. Contohnya, jadi kata kerja belakangnya yang da itu ya, da-nya itu langsung dicoret gini aja ya. Terus ditambah kata ki swipta, itu adalah mudah untuk. Contohnya seperti ini ya. Kata il ini ikta ya, ikta itu artinya adalah membaca ya Yarbun. Ikta itu artinya adalah membaca. Jadi kalau ik seperti ini, danya dicoret ya, danya dicoret, ditambahi kata ki oryopta atau ki swipta ya, menjadi ki swipta. Ya perhatikan, ikta itu membaca. Kalau ik terus danya dibuang menjadi iki ya, ilki yang menjadi dibaca bukan iki tapi ilki. Ilki swipta itu artinya adalah mudah untuk dibaca, seperti itu. Simpel aja ya belajarnya ya. Kalau ki swipta itu mudah untuk, kalau ki oryopta sulit untuk. Oke, seperti itu. Mari kita langsung aja ke contohnya aja biar enak. 물새가 산 집을 구하기 어려워요. Jadi ini ya, 어려워요 itu artinya adalah susah ya. Oryopta itu ki oryopta dirubah ke dalam bentuk yo menjadi oryopta 어려워요. Jadi sulit untuk. Jadi ini paham ya, oryopta ini berasal dari kata ki oryopta menjadi ki 어려워요. Jadi sulit untuk. Kata guhata itu mencari, sulit untuk mencari atau membeli rumah yang murah biaya bulanannya. Terus 만들기 쉬운 음식이, jadi makanan yang mudah untuk dibuat. Jadi makanan yang mudah untuk dibuat itu apa? 한국어. Jadi seperti itu ya. 한국어로 문자 메시지를 보내기 어려워요. Jadi ki 어려워요 itu artinya adalah sulit untuk mengirimkan pesan SMS ya dengan menggunakan bahasa Korea. Terus ini ki dapat diganti dengan nengosi, sama ya. Jadi ki bisa diganti dengan nengosi. Jadi contohnya seperti ini ya. 명절에는 ya pada hari raya 기차표를 예매하기 어려워요. Jadi ki 어려워요 itu adalah sulit untuk
pada hari raya itu sulit untuk memesan tiket kereta. Terus diganti 명절에는 pada hari raya 기차표를 예매하는 것이 어려워요. Jadi sulit untuk ya memesan tiket kereta. Jadi 예매하기 ini bisa disingkat 예매하는 것이. Seperti itu kesimpulannya. Paham ya 여러분 ya? Oke, jadi ini ki dapat digunakan tidak hanya dengan swipta dan oryopta saja, tetapi juga dengan kata sifat seperti cohta, silta, atau pionata, dan bulpionhata. Jadi contohnya seperti ini. Ntar saya besarkan. 이 공원은 산책하기 좋아요. Jadi 이 공원은, jadi taman ini ya, taman ini itu sangat bagus untuk jalan-jalan. Jadi kalau ki oryopta itu sulit untuk, kalau ki swipta itu mudah untuk, kalau ki cowayo itu artinya adalah bagus untuk ya, bagus untuk jalan-jalan. Terus 이 옷은, jadi baju ini 입기 편해요. Kalau ki swipta itu mudah untuk, kalau ki 편해요 atau ki 편하다 itu adalah nyaman untuk. Jadi nyaman untuk dipakai, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 1 ya 여러분. 보기와 같이 문장을 완성하세요. Jadi sempurnakanlah munjang itu kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya contohnya itu seperti ini ya 여러분. 일어나다 itu artinya adalah bangun tidur. 힘들다 itu artinya adalah berat atau capek. Ya bisa diartikan berat atau capek. Terus kita rubah ke dalam bentuk ki oryopta, ki swipta atau ki 힘들다. Ya, jadi ini 아침에 일어나다 itu berubah menjadi 일어나기 ya. Jadi 아침에 일어나기 힘들어요. Jadi ki 힘들어요 itu adalah, kalau ki swipta itu mudah untuk, kalau ki 어려워요 itu adalah sulit untuk, kalau ki 힘들어요 itu adalah berat untuk. Jadi pada pagi hari itu berat ya, berat untuk bangun tidur. Nomor 1, kata tara itu artinya adalah mengikuti ya 여러분 ya. Tara itu mengikuti, kata bureta itu menyanyi ya, mengikuti menyanyi ya. Bisa juga diartikan menyanyi bersama gitu, tapi ini lebih tepatnya itu mengikuti menyanyi. Jadi tara bureta itu mengikuti menyanyi, kata oryopta itu adalah sulit. Jadi 이 노래는 ya, 이 노래는, jadi lagu ini tara buruta menjadi tara buruki ya. Tara buruki, oryopta menjadi dirubah ke dalam bentuk yo, jadi oryo ya, oryo woyo. Kita artikan 이 노래는, jadi lagu ini ki oryo itu adalah sulit untuk diikuti menyanyinya. Maksudnya itu lagu ini sulit untuk diikuti untuk menyanyi gitu ya. Nomor 2, tara juda itu adalah diikuti untuk menari, diikuti menari. Swipta itu mudah ya, swipta itu mudah. Mari kita masukkan ke kalimatnya ya pun. Kita rangkai kalimatnya biar menjadi kalimat yang sempurna. I cumen ya, cum itu adalah tarian. Jadi tarian ini tara juda, jadi menjadi tara juki ya, tara juki. Swipta menjadi swi wo yo, swi wo yo. Ki swi wo yo artinya adalah mudah untuk diikuti menari. Jadi i cumen tara juki swi wo yo. Jadi tarian ini mudah untuk diikuti menari ya, diikuti untuk menari. Terus nomor 3, 운전하다 itu mengemudi, oryopta itu adalah sulit ya, oryopta itu sulit. Jadi dirubah ke dalam kalimatnya itu 비가 와서, jadi 비가 와서, suatu sebab ya, sebab datang hujan atau sebab turun hujan. 운전하다 berarti 운전하기 ya, danya ini dicoret ya 여러분. 운전하기 어려워요. Jadi sebab turun hujan maka sulit untuk mengemudi. 운전하기 어려워요. Terus yang nomor 4,
Ya, yang nomor 4 ini jibi kakawoso, jadi so itu sebab ya, sebab rumahnya dekat ya, sebab rumah dekat atau sebab rumahku dekat. Culken hata itu berangkat kerja, jadi culken hata menjadi culken haki. Pion heyo, jadi pion hata dirubah ke dalam bentuk yop jadi pion heyo. Jadi jibi kakawoso sebab rumahku dekat, culken haki pion heyo, jadi nyaman untuk berangkat kerja, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2 ya 여러분. 알맞은 것을 골라, jadi pilihlah hal yang benar. 보기와 같이 대화를 완성하세요, jadi sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya. Ya, kosakatanya itu ada kata 만나다, itu adalah bertemu. Kata 따라 부르다 itu adalah diikuti bernyanyi, jadi diikuti bernyanyi atau dinyanyikan gitu ya. Kata 집을 구하다 itu adalah mencari rumah atau membeli rumah. Oke, 보기 contohnya itu ada 요즘 병실을 자주 봐요, jadi apakah 요즘 akhir-akhir ini, apakah 자주 sering. Kata 보다 itu melihat ya, 봐요 itu melihat, bisa juga diartikan bertemu ya, kita artikan bertemu karena kalau kita artikan melihat kurang cocok ini. Akhir-akhir ini apakah sering bertemu saudara Peong gitu ya. 아니요 Peong 씨가 바빠서, jadi tidak, saudara Peong itu so sebab sibuk. 만나기 어려워요, 기 어려워요 artinya adalah sulit untuk bertemu atau sulit untuk ditemui gitu ya. Nomor 1, 니차난 씨 무슨 노래를 좋아해요, jadi saudara Nitchanan itu suka lagu apa, seperti itu ya. 여름밤을 좋아해요, suka 여름밤, jadi ini adalah nama musik ya ini ya, saya juga belum pernah mendengarkan ini musiknya kayak gimana, lagunya ya maksudnya itu. Kasa tuh Joko, kasa itu lirik ya 여러분. Kalau gasu itu penyanyi ya, kalau gasu itu penyanyi, tapi kalau gasa itu lirik. Kasa tuh Joko, jadi liriknya juga bagus ya. Kemudian Tara burugi sui wo yo, jadi mudah untuk diikuti bernyanyi atau mudah untuk dinyanyikan, seperti itu. nomor 2, 자야 씨가 좋아하는 아이돌이 콘서트를 하는데, jadi ini ya, idol itu ada idol itu idola itu ya, idol yang disukai, idol yang saudara Jaya sukai ya, jadi idol yang saudara Jaya sukai sedang melakukan konser. Nanti jadi nanti bisa diartikan jadi, bisa diartikan akan tetapi ya, kita artikan jadi ini ya. Jadi idol yang saudara Jaya sukai itu sedang melakukan konser. Jadi Jaya sido kayo, apakah saudara Jaya juga akan pergi, maksudnya akan pergi ke konsernya. Jadi aniyo mut kayo, tidak, aku tidak bisa pergi atau aku tidak pergi. Ke idole 인기가 너무 많아서, jadi sebab idola itu ya, sebab sangat banyak sekali ya popularitasnya idol itu ya. Pure saki 어려워요, jadi sulit untuk membeli tiketnya, seperti itu ya. nomor 3, Aung si 이사했어요, jadi saudara Aung apakah telah pindah rumah. 아니요 요즘 월세가 너무 비싸요, jadi tidak, 요즘 akhir-akhir ini, 월세 itu biaya bulanannya sangatlah mahal, jadi tidak, akhir-akhir ini tuh biaya bulanannya sangat mahal. 집을 구하기 어려워요, jadi 기 어려워요 sulit untuk mencari rumah atau sulit untuk membeli rumah ya. 구하다 itu mencari, itu aja, sulit untuk mencari rumahnya. Sekarang kita lanjutkan yang tewa i, yang percakapan 2 ini ya 여러분. Ini ada percakapan antara Wangmin dan Nitchanan. Wangmin berkata, Nitchanan si 뭐해요, jadi saudara Nitchanan sedang melakukan apa ya. K-pop을 듣고 있어요, saya sedang mendengarkan K-pop ya. 그래요, begitukah. Nitchanan 씨는 K-pop을 정말 좋아하는 것 같아요, jadi saudara Nitchanan itu 것 같아 itu sepertinya
정말 itu sungguh ya, itu sungguh menyukai K-pop ya, gitu ya. Terus 네 맞아요 ya, benar sekali. 고향에 있을 때부터 ya, mulai saya itu saat berada di kampung halaman K-pop을 좋아했어요. Saya itu sudah menyukai K-pop ya. K-pop을 왜 좋아해요? Ya, kenapa kamu kok suka K-pop? K-pop은 가사가 재미있고, jadi K-pop itu liriknya itu sangat seru atau menarik ya, liriknya itu sangat menarik. Kemudian 따라 부르기 쉬워요. Jadi 쉬워요 itu adalah mudah untuk diikuti menyanyi. Maksudnya itu mudah untuk dinyanyikan. 그리고 kemudian 가수들이 단체로 춤을 추는 것이 멋있어요. Ya, kemudian hal yang menari secara berkelompok atau grup ya, penyanyi-penyanyinya. Jadi kemudian penyanyi-penyanyinya itu hal yang menari secara berkelompok atau bergrup itu ya, maka itu dia itu sangatlah keren sekali. Itu ya, 멋있어 itu keren, seperti itu. Coba mari kita dengarkan listeningnya di track 175. 니찬한 씨, 뭐 해요? K-팝을 듣고 있어요. 그래요? 니찬한 씨는 K-팝을 정말 좋아하는 것 같아요. 네, 맞아요. 고향에 있을 때부터 K-팝을 좋아했어요. K-팝을 왜 좋아해요? K-팝은 가사가 재미있고 따라 부르기 쉬워요. 그리고 가수들이 단체로 춤을 추는 것이 멋있어요. 대답해봐요. mari coba kita menjawabnya. 니찬한 씨는 언제부터 K-pop을 좋아했어요? Jadi saudara Nichanan itu mulai kapan telah menyukai K-pop ya. Jadi Nichanan itu mulai kapan menyukai K-pop? Jadi jawabannya ini ya, punya 고향에 있을 때부터. Jadi mulai saat berada di kampung halaman K-pop을 좋아했어요. Dia itu telah menyukai K-pop ya, seperti itu. Jadi jawabannya ini ya, dari sini ya sampai ke bawah ini. Terus nomor 2, 니찬한 씨가 saudara Nichanan K-pop을 좋아하는 이유는. Jadi iyu itu alasan ya. Jadi saudara Nichanan itu alasan menyukai K-pop ya, itu karena apa? Ya, jadi jawabannya itu adalah K-pop은 가사가 재밌고. Ya, ini kita ambil dari sini aja ya. Jadi K-pop itu gasa, itu liriknya itu sangatlah menarik ya. Kemudian 따라 부르기 쉬워요, mudah sekali untuk diikuti menyanyi atau mudah sekali dinyanyikan. 그리고 가수들이 단체로 춤을 추는 것이 ya, kemudian itu hal yang menari bersama-sama dengan grup ya, penyanyinya, para penyanyinya itu, maka sangatlah keren sekali gitu. 지시된 표현을 활용하여, jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan, 대화해 보세요. Jadi cobalah untuk bercakap-cakap ya, Yarbun. Mari kita bahas. Ini sudah saya tulis ya, biar lebih cepat ya, biar lebih singkat waktunya. K-pop을 배우다, ini adalah belajar atau berlatih K-pop ya. 노래 itu adalah lagu. 따라 부르다 itu artinya adalah mengikuti bernyanyinya ya, mengikuti bernyanyi. Oke, kita masukkan ke dalam kalimat K-pop을 배우고 싶은데. Jadi kusip itu ingin ya, aku ingin berlatih K-pop atau aku ingin belajar K-pop. Ya, akan tetapi 어떤 노래가 쉬워요. Jadi akan tetapi lagu yang bagaimanakah yang mudah gitu ya, lagu apakah yang mudah? 이 노래가 따라 부르기 쉬워요. Jadi lagu ini itu mudah untuk diikuti bernyanyi atau lagu ini mudah untuk dinyanyikan. 가르쳐 주어서 고마워요. Ya, sebab kamu mengajarkan, maksudnya sebab kamu memberitahu atau mengajarkanku, terima kasih. Seperti itu ya. Sekarang yang bawahnya ya, Yarbun. Kosakatanya mari kita artikan. K-dance itu dance ya, atau apa? Dansa itu ya. K-dance 배우다 itu adalah berlatih dansa. Terus
kita masukkan ke dalam kalimatnya, jadinya seperti ini ya. Sudah saya tuliskan ini. K-dancer를 배우고 싶은데. Jadi aku ingin belajar atau berlatih dansa. Akan tetapi 어떤 춤이 쉬워요. Jadi 어떤 춤 itu adalah tarian yang bagaimanakah yang mudah, tarian apakah yang mudah gitu ya. 이 춤이 따라주기 쉬워요. Jadi tarian ini 따라주기 쉬워요 itu adalah mudah untuk ditarikan atau mudah untuk diikuti menari. Jadi mudah untuk diikuti untuk menari atau mudah untuk ditarikan gitu ya. 가르쳐주어서 고마워요. Sebab kamu memberi, mengajarkan, maksudnya sebab kamu memberitahuku atau sebab kamu mengajarkanku, terima kasih. Seperti itu ya pun ya. Oke, selanjutnya 유용한 표현, ekspresi yang bermanfaat. Mari kita bahas. 다음에 뵙겠습니다. Itu artinya adalah kata 뵙다. Ini artinya adalah bertemu ya pun. Kalau 뵙겠습니다 itu artinya adalah pastinya akan. Jadi itu artinya akan atau pastinya akan ya. Pastinya akan bertemu pada berikutnya. Jadi kita artikan adalah sampai bertemu di lain waktu gitu ya. Terus ini ada percakapan antara Ga dan Na. Yang Ga ini bilang 잘 지내시고 가끔 놀러 오세요. Jadi 잘 지내시고. Jadi 지내다 itu artinya adalah menjalani waktu. Jadi 지내다 itu menjalani waktu. Kalau 잘 itu dengan baik. Jadi selamat menjalani waktu dengan baik ya. 지내시 berarti si ini adalah bentuk sopan dari 지내다 ya. Jadi untuk membuat kalimat membuat kata kerja 지내다 itu menjadi sopan ya, kalimat honorifik. Ya, selamat menjalani waktu dengan baik. Kemudian kagem itu kadang-kadang ya, kagem kadang-kadang, datanglah untuk bermain ya, datanglah untuk bermain. 네, 반장님도 잘 지내세요. Ya, Pak Mandor pun ya, Pak Mandor pun selamat menjalani waktu dengan baik gitu ya. 다음에 뵙겠습니다. Sampai bertemu di lain waktu. Sekarang kita lanjutkan yang munwawa 정보, jadi budaya dan informasi ya 여러분. Jadi di bab 30 ini pembahasannya adalah tentang Hallyu. Hallyu itu apa? Hallyu itu adalah budaya demam Korea, atau Hallyu itu adalah tersebarnya budaya pop Korea secara global di seluruh dunia. Ya, paham ya? Mari kita bahas 여러분. 한류는, jadi 한류는 한국의 음악, 드라마, 영화, 패션, 뷰티 등의 다양한 콘텐츠가 세계 여러 국가에서 사랑받고 소비되는 것을 의미하는데, jadi Hallyu itu atau demam Korea atau budaya demam Korea ini, 의미하다 itu memiliki arti, God itu hal, memiliki arti, kata 소비되다 itu adalah diminati. Jadi memiliki arti diminatinya, dan kata bat itu menerima cinta. Jadi kita artikan disukainya. Jadi memiliki arti diminatinya dan disukainya di beberapa negara dunia, berbagai macam konten yang seperti beauty, kecantikan, ya, fashion, film, drama, dan musik Korea. Lalu atau bisa juga diartikan jadi itu ya, atau kita artikan lalu saja ya. Lalu 한국 문화의 다양성과 매력을 세계에 알리는데 큰 역할을 합니다. Lalu memiliki peran juga, kata yokhal ini peran ya Yarun ya. Jadi kalau yokhal hata itu memiliki peran, memiliki peran juga, memiliki peran yang besar itu ya. Untuk kata ali itu memberitahukan atau mempromosikan itu ya, memiliki peran yang besar untuk mempromosikan ke dunia ya, ke segala penjuru dunia itu tentang pesona dan keanekaragaman budaya Korea. Kita lanjutkan. K-pop은 다양한 음악 장르와 멋진 안무 화려한 무대로 사랑을 받고 있습니다. Jadi kita penggal dari partikel subjek en ini ya. K-pop itu adalah K-pop ya. K-pop itu koit itu sedang ya 여러분. Jadi bata itu menerima, sedang menerima, sarang itu cinta, sedang menerima cinta. Jadi kita artikan disukai gitu ya. Jadi K-pop itu disukai dengan itu dengan mude itu panggung yang mewah, lalu koreografi yang indah atau keren ya. Kemudian dan
dengan berbagai jenis genre musik seperti itu. BTS, Blackpink, New Jeans dengan idol grupi. Jadi grup idola ya, grup idola New Jeans, Blackpink, lalu kemudian BTS ini ya 해외에서 인기를 끌며 한류의 중심이 되고 있습니다. Jadi grup idola New Jeans, Blackpink, lalu BTS ini itu di luar negeri. Jadi 해외에서 itu di luar negeri ya. Kata 해외 itu luar negeri ya. Jadi di luar negeri itu koit itu sedang ya, sedang, kata ide itu menjadi, sedang menjadi pusat ya. Maksudnya itu grup idola New Jeans, Blackpink, lalu BTS ini di luar negeri itu menjadi pusat ya, menjadi pusat Hallyu atau menjadi pusat demam Korea itu ya, yang menarik popularitas yang besar. Lalu K-drama는, lalu ini drama. K-drama itu 흥미진진한 이야기, 배우의 실감나는 연기, 아름다운 영상 등으로 큰 인기를 얻고 있습니다. Lalu yang drama Korea ini ya, K-drama ini itu koit itu sedang ya, itu sedang mendapatkan popularitas yang besar. Jadi drama Korea itu mendapatkan popularitas ya, inggi itu popularitas yang besar melalui video yang indah, lalu acting yang penuh perasaan. Jadi 실감나는 itu penuh perasaan dari aktornya. Lalu cerita yang menarik. Jadi 흥미진진 itu adalah yang menarik, yang sangat menarik. Lalu 도깨비, 미스터 션샤인, 태양의 후예, terus 오징어 게임 등이 대표적인 작품입니다. Jadi ini ya, nama ini 도깨비, terus Mr. Sunshine ini, terus 태양 후예, 오징어 게임 itu merupakan karya yang mewakili, gitu ya. Itu adalah karya yang mewakilinya. 또한 한국의 패션과 뷰티도 인기를 얻고 있는데, jadi 또한 itu dan lagi beauty itu kecantikan, dan fashion itu fashion ya, kecantikan dan fashionnya Korea pun 인기를 얻고 있는데 itu mendapatkan popularitas juga ya. Nende itu bisa diartikan jadi, akan tetapi, atau bisa juga diartikan tanda koma. 특히 한국 K-pop 아이돌의 fashion style과 메이크업이, jadi khususnya kita penggal dari sini ya pun, khususnya make up ya, make up dan style fashionnya idola K-pop Korea 세계적인 트렌드를 이끌고 있습니다. Jadi 이끌고 있습니다 itu artinya adalah menarik perhatian ya, menarik perhatian tren secara mendunia atau di seluruh dunia. Lalu 한국의 skincare 제품은, kita penggal dari sini, jadi 제품 itu produk skincare itu skincare, produk skincare Korea 한국 여행에서 꼭 구매하는 물품 중에 하나가 되었습니다. Itu kata kado itu menjadi, kalau kado berarti telah menjadi ya. Jadi produk skincare Korea itu telah menjadi salah satu, hana itu satu ya, jadi kita artikan salah satu, telah menjadi salah satu 중 itu di antara produk yang, kata kok itu wajib, produk yang wajib dibeli di wisata Korea. 확인해요. jadi mari kita cek ya, mari kita periksa. Pro 스포츠에 대해 묻고 대답할 수 있다. Jadi kita bisa bertanya dan menjawab tentang 스포츠 itu olahraga profesional atau pro ya. 한류에 대한 대화를 할 수 있다. Jadi kita bisa 대화 itu bercakap-cakap tentang Hallyu ya, tentang demam budaya Korea. Terus 현재 상황이나 상태를 추적하여 말할 수 있다. Jadi kita bisa berbicara ya, menebak situasi atau kondisi saat ini. Nah, kita lanjutkan yang EBS topik ilki ya 여러분. Yang nomor 1, 다음 중 밑줄진 부분이 많은 문장을 고르십시오. Jadi pilihlah kalimat yang benar yang bubun itu bagiannya itu digarisbawahi di antara berikut ini. Intinya itu
Nomor 1, 2, 3, 4 yang kalimatnya itu digarisbawahi, itu yang kalimatnya betul tuh yang nomor berapa? Nomor 1, neil 9시까지 꼭 와면 돼요. Jadi wa ya, wa itu berasal dari kata dasar oda ya Yarbun. Oda itu artinya adalah datang. Ya, oda itu datang. Kalau dirubah ke dalam bentuk pola kalimat nion tueo itu nggak perlu dirubah ke dalam bentuk yo ya. Jadi oda menjadi wa yo itu nggak perlu. Tapi o danya langsung dibuang seperti ini. Kata dasar oda danya dibuang dikasih kata mion tueo. Jadi o mion tueo artinya seperti itu ya. Jadi yang betul tuh o mion tueo yang betul, bukan wa mion tueo tapi o mion tueo. Jadi kalau diartikan itu adalah neil besok itu boleh jika oda itu datang ya, boleh jika datang. Ini omyon ya, bukan wamyon. Boleh jika datang. Kok itu mutlak ya, mutlak sebelum jam 9 sampai jam 9 atau sebelum jam 9 seperti itu. Jadi omyon tueo yang betul. Nomor 2, bukamsi kipun nape jimaseo. Jadi nape itu berasal dari kata sifat ya pun nape ta itu artinya adalah buruk atau tidak bagus ya, buruk atau tidak baik. Kalau jimaseo, pola kalimat jimaseo itu adalah larangan ya Yarbun ya. Jadi larangan tapi untuk kata kerja. Jadi kalau napo jimaseo itu nggak bisa karena napota itu adalah bukan kata kerja tapi ini adalah kata sifat. Jadi nggak bisa ya. Terus kalau diartikan pun aneh ya. Napota itu buruk. Kalau napo jimaseo jangan buruk ya. Saudara Pukam perasaannya itu jangan buruk, kan salah, kurang cocok ya. Yang betul adalah nape ji anayo ya. Nape ji anayo artinya adalah tidak buruk ya, seperti itu yang betul itu. Jadi kurang cocok ya ini ya. Karena jimaseo itu hanya untuk kata kerja. Misalnya kata pergi, kata kerja pergi, ka jimaseo jangan pergi. Mokta makan, mok jimaseo jangan makan. Bukan untuk kata sifat ya, tapi untuk kata kerja. Nomor 3, 저는 내년에 제주도에 가봤어요. Jadi 가봤어요 itu artinya adalah sudah mencoba. Kata kerja ditambah kata 봤어요 berarti sudah mencoba atau sudah pernah ya. Sudah pernah pergi atau sudah mencoba pergi. Jadi 저는 내년에 제주도에 가봤어요. Ingat, ini pola kalimatnya, ini keterangan waktunya adalah nenyon. Nenyon itu apa? Nenyon itu lampau atau akan terjadi. Jadi kalau nenyon itu kan pola kalimat yang akan datang ya Yarbun. Jadi nenyon itu adalah tahun depan. Ya, nenyon itu tahun depan. Jadi kalau ini keterangan waktunya itu bentuknya itu adalah akan datang, maka pola kalimatnya pun yang kata kerja belakangnya ini harus bentuk yang akan datang. Kalau keterangan waktunya itu lampau, di sini lampau misalnya tahun lalu, kemarin, bulan lalu, minggu lalu. Nah, ini di sini itu kata kerjanya harus dalam bentuk yang lampau juga, seperti itu. Ya, karena ini keterangan waktunya itu adalah keterangan waktu akan datang karena nenyon ya, tahun depan. Maka kata kerja di belakangnya pun harus dalam bentuk yang akan datang pula, seperti itu. Bukan kok telah datang, telah terjadi. Ini kan buasoyo, telah terjadi ya. Jadi saya sudah pernah pergi ke Jejudo tahun depan. Ya, kan kurang cocok ya. Saya sudah pernah pergi ke Jejudo tahun depan. Yang kurang cocok. Kecuali kalau ini saya misalnya itu tahun lalu, 작년 ya, 작년에 jadi tahun lalu. 저는 작년에 제주도에 가봤어요. Saya telah pergi ke Jejudo itu 작년, tahun lalu. Nah, itu betul. Jadi ini kurang cocok ya Yarbun ya. Karena keterangan waktunya dan juga kata kerjanya ini tidak sinkron. Kalau keterangan waktunya ini lampau, kata kerjanya pun harus lampau. Kalau keterangan waktunya itu bentuk yang akan datang atau belum terjadi, maka kata kerjanya pun harus dalam bentuk yang belum terjadi atau akan terjadi. Seperti itu. Jadi nomor 3 itu tidak cocok ya. Nomor 4, Chaya 씨는 K-drama를 자주 보는 것 같아요. Jadi kita penggal dari sini, saudara Jaya itu 것 같아요, sepertinya. Sepertinya itu jaju sering ya, sepertinya sering melihat drama Korea. Jadi drama gitu aja ya, K-drama. Saudara Jaya sepertinya sering melihat K-drama. Oke, jadi jawabannya nomor 4 ya, karena sesuai. Karena kalau ini kata kerja ya ya, ini buta itu kan kata kerja, itu memakai kata nen ya. Kata kerja itu semua kata kerja memakai kata nen, maupun
mau kata kerjanya akhirannya vokal, mau akhirannya itu konsonan, tetap memakai nen ya. Kata pergi, kanen kot kata, mokta makan, mongnen kot kata. Ya, misalnya ikta itu membaca, kalau ingnen kot kata sepertinya membaca. Oke, jawabannya nomor 4 ya. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분, 빙간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar, pergi masukkan ke pinggan. 요즘 점점점점이 ataukah 인기를 끌고 있습니다. 요즘 akhir-akhir ini program titik-titik-titik itu sedang menarik popularitasnya. 그래서 sehing가 한국에 여행 와서 ya datang berwisata ke Korea. Lalu 화장품을 사는 사람들이 많습니다. Banyak sekali orang-orang yang membeli kosmetik ya. Berarti itu program apa ya pun? 요즘은 nomor 1 K-beauty, itu adalah beauty ya, kecantikan. Nomor 2 itu ini program kecantikan. Nomor 2 itu K-food, itu ada program makanan ya, kuliner. Terus nomor 3 itu K-webtoon, itu adalah komik ya. Terus nomor 4 itu K-yening, itu adalah program variety show atau hiburan ya, atau seni gitu ya. Jadi karena ini hubungannya sama kosmetik ya, pun berarti 요즘은 K-beauty가 ya, K-beauty가 bukan I tapi K ya. 요즘은 K-beauty가 인기를 끌고 있습니다. Jadi akhir-akhir ini itu ya, program K-beauty atau kecantikan ini sedang menarik popularitasnya, sehingga datang wisata ke Korea, lalu banyak orang-orang yang membeli produk kosmetik. Oke, 정답은 1번입니다. Sekarang kita lanjutkan 3번에서 4번까지 nomor 3 sampai nomor 4. 빈칸에 들어갈 알맞은 표현을 골라 문장을 완성하십시오. Jadi pilihlah ekspresi yang benar ya, pergi masukkan ke pinggan. 문장을 완성하십시오. Lalu sempurnakanlah kalimatnya. Oke, nomor 3. 저와 친구는 한국 아이돌을 좋아해서, jadi saya dan temanku 한국 아이돌을 좋아해서, sebab ya, sebab suka idol Korea atau sebab suka idola Korea. 콘서트에 가려고 했습니다. Saya itu berniat untuk pergi ke konsernya. 그런데 akan tetapi 그 아이돌이 인기가 너무 많았어. Ya, 그런데 akan tetapi 그 아이돌이 itu adalah idol itu, itu sebab ya, sebab sangat banyak sekali popularitasnya. Lalu kira-kira kalimat selanjutnya itu apa gitu ya. Terus 우리는 콘서트에 못 가서, jadi saya itu ya, kami itu sebab tidak bisa pergi ke konsernya. Aku itu 속상했습니다. Saya itu sangatlah kesal atau sangatlah jengkel. Ya, ini tadi lanjutannya. Akan tetapi idol itu sebab sangat banyak sekali popularitasnya itu. Lalu apa kalimat selanjutnya itu? Nomor 1, 선물을 주고 싶었습니다. Aku itu ingin memberikan hadiah. Ya, kurang cocok ya. Masa sebab idola itu sangat banyak popularitasnya, saya itu ingin memberikan hadiah. Ya, kurang cocok ya. Nomor 2, 앱으로 입장권을 샀습니다. Jadi saya itu telah membeli tiket masuknya melalui aplikasi. Nomor 3, 표를 예매할 수 없었습니다. Jadi saya itu al-su'ab itu artinya adalah tidak bisa. Kalau absu-absob itu artinya adalah tidak bisa tapi dalam bentuk yang lampau. Jadi tidak bisanya itu udah kemarin-kemarin tuh ya. Jadi saya itu tidak bisa memesan tiket. Nomor 4, 행사에 참여하기로 했습니다. Saya itu 기로했습니다. Sudah punya rencana atau sudah berencana hadir pada acara. Jadi jawabannya itu nomor berapa ya, Rebun? Jawabannya adalah yang nomor 3. Jadi akan tetapi idol itu sebab sangat banyak popularitasnya, saya itu tidak bisa memesan tiket ya. 정답은 3번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 4 ya 여러분. 지난 주말에 동료와 야구를 보러 갔습니다. Jadi pada akhir pekan minggu lalu saya itu telah pergi itu untuk melihat yaku itu baseball ya, melihat
pertandingan bisbol atau melihat bisbol dengan rekan kerjaku. 우리는 좋아하는 팀을 응원하고, jadi kami itu mendukung tim yang kami sukai. Kemudian 치킨도 먹었습니다. Kami itu makan juga chicken atau ayam ya. 즐거운 주말이었습니다. Benar-benar akhir pekan yang sangat menyenangkan. Jadi 즐겁다 itu menyenangkan ya. Jadi kalau 즐거운 주말 itu adalah benar-benar akhir pekan yang menyenangkan sekali. 한국의 프로야구는, jadi bisbol pro itu profesional ya, bisbol pro atau bisbol profesionalnya Korea. 정말 itu sungguh apa kira-kira kalimat selanjutnya? Nomor 1, sungguh kaki 힘듭니다. Itu kaki 힘듭니다. Itu adalah 힘들다 itu adalah berat atau sulit, berat atau capek ya. Jadi sungguh berat untuk pergi. Ya, sungguh berat untuk pergi. Nomor 2, 보기 어렵습니다. 기 어렵습니다 artinya adalah sulit untuk. Jadi sulit untuk dilihat. Sungguh sulit untuk dilihat. Kurang cocok ya. Nomor 3, 피곤한 것 같습니다. Sungguh sepertinya itu 피곤하다, capek ya. Sungguh sepertinya capek. Nomor 4, 재미있는 것 같습니다. Sungguh sepertinya itu seru. Ya, sepertinya itu sungguh seru itu ya. Kalau ini tadi sepertinya sungguh capek. Ya. Jadi jawabannya nomor berapa ya, Rukun? 한국의 프로야구는, jadi bisbol profesional Korea itu 정말 재미있는 것 같습니다. Itu sepertinya itu sungguh seru atau menyenangkan. Ya, atau menarik ya. Sepertinya sungguh menarik. 정답은 4번입니다. Bukan menyenangkan ya, tapi menarik ya ini ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 5 ya 여러분. 다음 글을 읽고, jadi bacalah tulisan berikut. kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang sama dengan isinya. Mari kita bahas ya 여러분. Oke. 한류는 한국 문화의 다양성과 매력을 세계에 알리는 데 큰 역할을 합니다. Jadi Hallyu itu adalah demam budaya Korea ya. Jadi demam Korea atau Hallyu gitu aja ya. Hallyu itu mempunyai peran atau berperan besar untuk ya, kata alli itu adalah memberitahukan atau mempromosikan gitu ya. Jadi Hallyu itu berperan besar untuk memberitahukan atau mempromosikan pada dunia. Meryok itu adalah karisma atau pesona dan keanekaragaman budaya Korea. K-pop은 멋진 댄스와 화려한 무대로 사랑을 받고 있습니다. Jadi K-pop ya, K-pop itu kata koit itu sedang menerima cinta. Jadi sedang menerima cinta. Jadi kita artikan adalah disukai gitu ya. Jadi K-pop itu disukai dengan panggung yang mewah ya. Jadi K-pop itu disukai karena panggung yang mewah dan dance itu dansa itu ya. Dan tarian atau dansanya yang elegan atau keren gitu ya, elegan atau keren atau indah gitu. BTS, Blackpink 등의 idol grup이, jadi grup idol ini, grup idol Korea maksudnya ya, grup idol Korea yang seperti Blackpink, BTS ini 해외에서 큰 인기를 끌며, yaitu menarik popularitas yang besar di luar negeri. 한류의 중심이 되고 있습니다. Koit itu adalah sedang ya, gitu. Kalau kata itu menjadi, jadi dan menjadi pusat ya, pusat Hallyu, pusat demam Korea atau demam budaya Korea. K-drama는 흥미진진한 이야기와 배우의 실감나는 연기, 아름다운 영상 등으로 큰 인기를 얻고 있습니다. Jadi K-drama ini ya, K-drama ini mendapatkan popularitas yang besar itu melalui video yang indah. Lalu Yonki itu ada peran ya, peran yang sangat sangat menjiwai itu ya, peran yang sangat menjiwai dengan perasaan aktornya dan juga ceritanya yang sangat menarik seperti itu.
Jadi kira-kira itu jawabannya yang cocok tuh yang nomor berapa ya, punya sesuai dengan isi artikel di atas itu. Nomor 1, K-drama는, jadi K-drama ini 멋진 댄스로 사랑을 받고 있습니다. K-drama itu itu sedang ya. Jadi K-drama itu mendapatkan cinta atau disukai gitu ya. Mendapatkan cinta atau disukai karena dance-nya yang elegan, elegan. Dance-nya yang elegan ya. Jadi K-drama itu disukai karena tariannya atau dansanya yang indah atau dansanya yang elegan, bukan elegal. Bukan ilegal bukan ya, tapi elegan atau indah. Nomor 2, 한국의 아이돌 그룹은, jadi kita penggal dari sini. Jadi grup idol Korea 해외에서 인기가 없습니다. Itu tidak ada popularitasnya di luar negeri. Jelas tidak sesuai ya. Nomor 1 pun tadi tidak sesuai ya pun. Nomor 3, K-pop은 아름다운 영상으로 인기를 얻고 있습니다. Jadi K-pop itu itu mendapatkan ya. Jadi K-pop itu mendapatkan popularitasnya itu melalui video yang indah. Jadi kurang tepat ya. Jadi K-pop itu mendapatkan popularitasnya itu karena ini tadi ya. Blackpink ini dan lain-lain ini ya. Terus karena dansanya ini ya, panggung yang indah dan dansanya ini. Ya ini K-pop ini karena dansanya yang keren atau indah dan panggungnya yang mewah ini karena ini. Nomor 3 ini tidak sesuai. Jadi bukan karena videonya, tapi karena dansanya yang indah dan juga panggungnya yang mewah. Nomor 4, 한류는 한국 문화의 매력을 세계에 알리고 있습니다. Jadi Hallyu, budaya Hallyu itu ya, budaya demam Korea itu memberitahukan atau mempromosikan kepada dunia tentang pesonanya budaya Korea. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang nomor 4. 정답은 4번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 듣기 ya 여러분. Mari kita bahas. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Jadi dua orang ini sedang bercerita tentang apa? Ya, nomor 1 생일 itu ulang tahun. Nomor 2 itu 응원 itu adalah pendukung ya. Nomor 3 itu shopping itu shopping ya, belanja. Nomor 4 itu Hallyu itu adalah demam budaya Korea. Coba mari kita dengarkan listeningnya. Ya, dua orang ini berbicara tentang apa? Mari kita dengarkan lalu kita jawab. 1번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 여기 사람들이 왜 이렇게 많아요? 근처에서 아이돌 그룹의 콘서트가 있어요. Arti listeningnya yang nomor 1 ya 여러분. 여기 사람들이 왜 이렇게 많아요? Jadi di sini 왜 itu kenapa ya? Ya, di sini orang-orang kenapa banyak seperti ini? Ya, maksudnya di sini kenapa kok banyak orang-orang seperti ini? 근처에서 아이돌 그룹이 근처에서 아이돌 그룹의 콘서트가 있어요. Karena ada konser grup idola di sekitar sini. Jadi 근처에서 아이돌 그룹의 콘서트가 있어요. Sebab ada konser grup idola atau idol di sekitar sini. Berarti dua orang ini sedang berbicara tentang apa? Jadi berbicara tentang bukan pendukung ya. Kalau pendukung itu mungkin pendukung pertandingan sepak bola, pendukung pertandingan bisbol ya. Ini adalah Hallyu, budaya Korea. Oke, 정답은 4번입니다. Sekarang 2번에서 3번까지 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini, kemudian 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar sebagai perkataan, sebagai kata yang berkesinambungan atau berhubungan ya. Intinya yang sesuai itu yang mana gitu aja lah ya. Nomor 1, 저는 K-pop을 자주 들어요. Jadi 저는 saya itu 자주 itu sering ya, atau 자주 들어요 itu sering mendengarkan ya. Saya sering mendengarkan K-pop. Nomor 2, 저는 좋아하는 배우가 있어요. Jadi saya ada atau saya 있어요 bisa diartikan ada, bisa punya ya. Saya ada atau saya punya aktor yang aku sukai. Nomor 3, 저는 K-pop 아이돌을 좋아해요. Jadi saya itu suka idol K-pop.
Nomor 4, 이 가수의 노래가 정말 좋아요. Jadi lagunya penyanyi ini 정말 itu sungguh bagus. Jadi lagunya penyanyi ini sungguh bagus. Oke, coba mari kita dengarkan lalu kita jawab jawabannya yang nyambung, itu yang nomor 1, 2, 3 atau 4 seperti itu. 2번부터 3번까지 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 2번. 니찬한 씨, 좋아하는 가수가 있어요? 1. 저는 K-팝을 자주 들어요. 2. 저는 좋아하는 배우가 있어요. 3. 저는 K-팝 아이돌을 좋아해요. 4. 이 가수의 노래가 정말 좋아요. Arti listeningnya yang nomor 2 ya 여러분. 니찬한 씨 좋아하는 가수가 있어요. Jadi saudara Nichanan, apakah ada penyanyi yang disukai gitu ya? Apakah punya penyanyi yang disukai? Ya, kalau ada pertanyaan seperti itu berarti yang nomor berapa ya pun? Jadi jawabannya adalah yang nomor jadi yang nomor 3 ya 여러분. 저는 K-pop 아이돌을 좋아해요. 오케이, 정답은 3번입니다. Sekarang yang nomor 3 ya 여러분. Ya, yang pilihan nomor 1, 좋아요, 우리 집에서 볼까요? Jadi 좋아요, baguslah. Kayo itu bagaimana kalau ya, bagaimana kalau uri itu kita ya, bagaimana kalau kita melihatnya di rumah, seperti itu. Nomor 2, 좋아요, 유니폼을 입었어요. Jadi baguslah ya, baguslah. Apakah sudah memakai seragamnya, seperti itu. Nomor 3, 좋아요, 입장권을 예매할까요? Jadi baguslah. Kayo, bagaimana kalau kita memesan tiket masuknya. Nomor 4, 좋아요, 야구 경기를 관람했어요. Jadi baguslah ya, baguslah. Apakah sudah menonton pertandingan bisbol, seperti itu ya. Jadi jawabannya nomor berapa ya pun? Mari kita dengarkan lalu kita jawab. (3번) 야구 경기를 보러 가고 싶은데 왕민 씨도 같이 갈래요? 1. 좋아요. 우리 집에서 볼까요? 2. 좋아요. 유니폼을 입었어요? 3. 좋아요. 입장권을 예매할까요? 4. 좋아요. 야구 경기를 관람했어요? Arti listeningnya yang nomor 3 ya 여러분. 야구 경기를 보러 가고 싶은데. Jadi kusip itu ingin ya. Jadi aku ingin pergi untuk melihat pertandingan bisbol. Ende bisa diartikan jadi, bisa diartikan akan tetapi. Jadi aku ingin pergi untuk melihat pertandingan bisbol. Ende jadi 왕민 씨도 같이 갈래요. Kalau ada kata leo itu artinya adalah ajakan untuk teman yang sudah akrab. Kita artikan maukah ya. Jadi 왕민 씨, jadi saudara Wangmin juga maukah untuk pergi bersama-sama, seperti itu ya. Kira-kira jawabannya nomor berapa ya pun? Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 3. 좋아요. Ya, oke lah ya, baguslah. 입장권을 예매할까요? Bagaimana kalau kita memesan tiket masuknya? Seperti itu. Oke, 정답은 3번입니다. Sekarang nomor 4 sampai nomor 5 ya 여러분. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? Jadi hal yang sama dengan isi yang telah kalian dengarkan di antara berikut ini itu yang apa? Yang mana? Nomor 1, ini yang nomor 4, mari kita bahas yang pilihan nomor 1. 남자는 유니폼을 샀습니다. Jadi laki-laki telah membeli uniform, seragam. Nomor 2, 응원단은 유니폼을 입고 있습니다. Jadi 응원단 itu adalah pendukung ya, atau supporter.
Ya, supporter ini. Supporter itu sedang memakai atau mengenakan seragam. Nomor 3, 두 사람은 콘서트를 보러 갔습니다. Jadi dua orang itu telah pergi untuk melihat konser. Nomor 4, 여자는 유니폼 파는 사이트를 압니다. Jadi amnida itu tahu ya, ini berasal dari kata alta. Jadi alta itu tahu. Jadi alta kalau dirubah ke dalam bentuk ium jadi arayo ya. Arayo. Kalau dirubah ke dalam bentuk nida berarti amnida, seperti ini. Artinya adalah alta tahu ya. Jadi 여자는 wanita itu tahu situs untuk menjual, situs yang menjual uniform seragam. Jadi wanita itu tahu situs yang menjual seragam. Coba mari kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 4번부터 5번까지. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 4번. 응원단이 입고 있는 옷이 멋있어요. 저도 사고 싶어요. 우리도 유니폼을 살 수 있어요. 인터넷으로 사면 돼요. 유니폼 파는 사이트 좀 가르쳐 주세요. Arti listeningnya yang nomor 4 ya 여러분. 응원단이 입고 있는 옷이 멋있어요. Jadi 옷 itu adalah baju. Kita pengal dari partikel subjek ya. Jadi 옷 itu baju. Baju yang koit itu sedang. Baju yang sedang dipakai para supporter itu ya, itu sangatlah keren. Jadi baju yang sedang dipakai supporter itu sangatlah keren. 저도 사고 싶어요. Jadi saya juga ingin membelinya. Terus yang laki-laki menjawab, 우리도 유니폼을 살 수 있어요. Ya kita pun bisa, also itu bisa membeli seragam itu juga. Jadi kita pun bisa juga membeli seragamnya. 인터넷으로 사면 돼요. Jadi boleh jika kita membelinya melalui internet. Jadi bisa kita beli melalui internet gitu ya. 유니폼 파는 사이트 좀 가르쳐 주세요. Ya, saya mohon untuk memberitahukan. Kata 좀 ini enggak bisa diartikan sedikit ya, bisa juga diartikan ini untuk memperhalus kalimat di depannya. Jadi kita nggak usah artikan ya, karena ini untuk memperhalus saja. Jadi saya mohon untuk 가르쳐 주세요. Jadi saya mohon untuk memberitahuku atau mengajarkanku situs yang menjual seragam tersebut. Ya, seperti itu ya. Oke, coba jawabannya nomor berapa ya, Rupun? Nomor 1. 남자는 유니폼을 샀습니다. Jadi laki-laki itu telah membeli uniform, seragam. Ya, belum membeli seragam ya, bukan kok telah membeli, tapi belum membeli itu. Jadi rencananya itu mau membeli, karena mereka itu suka, rencananya mau membeli seragamnya. Jelas salah. Nomor 2, 응원단은 유니폼을 입고 있습니다. Jadi supporter, ya, para supporter ya, itu sedang memakai seragam. Ya, mereka sedang memakai seragam. Nomor 3, 두 사람은 콘서트를 보러 갔습니다. Jadi dua orang ini sedang, dua orang ini telah pergi, itu untuk melihat konser. Jadi dua orang ini telah pergi untuk melihat konser. Nomor 4, 여자는 유니폼 파는 사이트를 압니다. Jadi perempuan itu tahu situs yang menjual seragam. Padahal yang wanita ini tidak tahu. Yang tahu itu yang laki-laki ya, bukan wanita ya. Jadi nomor 4 ini tidak sesuai. Kalau ini antara nomor 2 dan nomor 3. Kalau nomor 3 ini dua orang telah pergi untuk melihat konser. Yang namanya supporter ya. Yang namanya supporter itu pasti itu yang dilihat itu bukan konser ya, tapi pertandingan suatu olahraga. Misalnya pertandingan bisbol, pertandingan sepak bola, lah itu yang dinamakan supporter ya, seperti itu ya. Jadi bukan untuk melihat konser ya, tapi untuk melihat pertandingan entah bisbol atau sepak bola. Jadi nomor 3 ini tidak sesuai ya, Pun ya. Jawabannya adalah nomor 2. Jadi para supporter ini sedang mengenakan seragam. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang yang nomor 5. Ya, pilihan yang nomor 1 ya, 여러분. 여자는 김밥을 가게에서 샀습니다. Jadi perempuan itu telah membeli
Jadi partikel relnya di sini berarti telah membeli kimbap di toko. Jadi perempuan telah membeli kimbap di toko. Nomor 2, 남자는 예전에 김밥을 먹어봤어요. Jadi laki-laki sudah pernah makan kimbap dulunya. Jadi laki-laki itu dulunya sebelumnya atau dulunya itu sudah pernah makan kimbap. Nomor 3, 남자는 김밥 파는 가게를 알고 싶습니다. Jadi laki-laki ingin tahu toko yang menjual kimbap. Nomor 4, 김밥은 외국에서도 인기를 끌고 있습니다. Jadi kimbap ini ya di luar negeri pun, jadi kimbap di luar negeri pun menarik popularitas ya. Jadi menarik popularitasnya. 5번. 김밥을 처음 먹어봤는데 정말 맛있네요. 제가 만들었어요. 김밥은 먹기 편하고 맛있어서 요즘 외국에서도 인기가 많아요. 저도 김밥 만드는 방법을 배우고 싶어요. Listening yang nomor 5 ya bun, arti listening yang nomor 5. Ini ada percakapan antara laki-laki dan perempuan. 김밥을 처음 먹어봤는데. Jadi aku itu telah sudah pernah mencoba makan pertama kali kimbap ya. Nanti itu koma gitu aja, 정말 멋있네요. Ya, sungguh enak sekali ya, gitu. Sungguh enak sekali ya. 제가 만들었어요. Jadi sayalah yang telah membuatnya. 김밥은 먹기 편하고, jadi kimbap itu 편하다. 편하다 adalah 편하다 itu nyaman. Jadi kimbap itu nyaman untuk dimakan ya. Kemudian masih so itu sebab ya, sebab enak. 요즘 akhir-akhir ini 외국에서도 인기가 많아요. Jadi banyak popularitasnya juga di luar negeri. 저도 김밥 만드는 방법을 배우고 싶어요. Jadi saya juga ingin belajar cara untuk membuat kimbap seperti itu. Jadi nomor 5 ini kira-kira jawabannya nomor berapa ya bun? Jawaban yang paling tepat itu adalah yang nomor 4 ya pun ya. Jadi kimbap은 외국에서도 인기를 끌고 있습니다. Jadi kimbap ini menarik popularitas juga di luar negeri. Seperti itu. Oke. Jadi kita sudah sampai ini ya, udah selesai ya untuk buku buku bagian pertama ini kita sudah selesai ya. Nanti kita akan lanjut buku di bagian kedua yang dimulai dari bab 31. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu di buku bagian kedua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.